Hidup di jalanan sudah menjadi bagian dari dirinya, hingga suatu sore, ia menemukan seorang wanita muda tergeletak tanpa ingatan. Tanpa tahu siapa dan dari mana asalnya, wanita itu mulai menjalani hari-harinya bersamanya di bawah jembatan. Kejadian tak terduga mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Siapa sebenarnya wanita itu? Sore itu, langit Jakarta mulai berubah jingga, tanda matahari hendak tenggelam. Suara kendaraan yang melintas di atas jembatan membaur dengan deru angin yang berhembus di antara tiang-tiang penyangga. Boim, seorang pria parubaya dengan tubuh kurus dan wajah penuh keriput, tengah berjalan tertatih di sepanjang jalanan kumuh dekat kolong jembatan. Tangannya menggenggam karung lusuh yang hampir penuh dengan barang bekas hasil memulung seharian. Meski lelah, ia tetap bersyukur karena hari ini cukup banyak barang yang bisa dijual. Namun, di tengah perjalanannya menuju tempat tinggalnya, langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok tergeletak di bawah jembatan, tak jauh dari tumpukan sampah. Dengan rasa penasaran bercampur cemas, Boim mendekati tubuh itu. Seorang wanita muda terbaring dengan pakaian olahraga yang sudah kotor dan kusut. Wajahnya pucat, rambut panjangnya berantakan, dan ada luka kecil di pelipisnya. Boim berjongkok dan menepuk pelan pipinya, mencoba membangunkannya, tapi wanita itu tidak merespons. Ia meraba pergelangan tangannya dan merasakan denyut nadi yang masih berdetak lemah. "Astaga, siapa ini?" gumamnya, khawatir. Hatinya bimbang. Ia bukan orang yang biasa mengurusi urusan orang lain, tapi meninggalkan wanita ini dalam keadaan seperti itu juga terasa kejam. Setelah beberapa saat berpikir, Boim akhirnya menghela napas panjang dan memutuskan untuk menolongnya. Dengan penuh usaha, ia mengangkat tubuh wanita itu ke punggungnya. Tubuhnya terasa ringan, menunjukkan bahwa ia bukan tipe orang yang biasa bekerja kasar. Boim berjalan perlahan menuju tempat tinggalnya di bawah jembatan, sebuah sudut yang hanya beralaskan kardus dan ditutupi terpal biru yang sudah penuh tambalan. Di sana, ia membaringkan wanita itu di atas sehelai tikar usang dan mengambil kain kumal untuk menyelimutinya. Ia kemudian menuangkan sedikit air ke dalam gelas plastik dan mencoba membasahi bibir wanita itu dengan harapan ia segera sadar. Langit semakin gelap, lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan bayangan panjang di antara tiang jembatan. Boim duduk bersandar di dekat wanita itu, memerhatikannya dengan wajah penuh tanya. Siapa dia? Mengapa bisa tergeletak di sana? Apakah ia korban perampokan? Ataukah hanya tersesat? Pikiran-pikiran itu berkecamuk di benaknya, tapi ia tak punya jawaban. Yang bisa ia lakukan saat ini hanyalah menunggu hingga wanita itu sadar dan bisa menjelaskan sendiri apa yang terjadi. Malam semakin larut, dan udara semakin dingin. Boim mengusap kedua tangannya untuk menghangatkan diri. Ia menatap wanita itu sekali lagi sebelum akhirnya berbaring di sudut tempat tinggalnya. Namun, baru saja ia memejamkan mata, ia mendengar suara lirih. Kelopak mata wanita itu bergerak perlahan sebelum akhirnya terbuka. Ia tampak kebingungan, matanya bergerak ke sana kemari, mencoba mengenali tempat ia berada. Boim segera bangkit dan mendekatinya. "Hei, kau sudah sadar?" tanyanya dengan suara pelan, tak ingin membuatnya semakin panik. Wanita itu menatap Boim dengan sorot mata kosong. Ia membuka mulut, mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanya gumaman pelan. Boim menghela napas lega. Setidaknya ia masih hidup dan sadar. Namun, yang terjadi setelahnya justru membuatnya lebih cemas. Wanita itu mengerutkan kening dan berusaha mengingat sesuatu, tetapi ekspresinya berubah bingung. "Siapa aku?" suaranya bergetar, matanya mulai dipenuhi ketakutan. "Di mana ini?" Boim terdiam sejenak, menatap wanita itu dengan rasa iba. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Melihat kepanikan wanita itu, Boim mencoba bersikap lebih tenang. "Kau pingsan di bawah jembatan. Aku membawamu ke sini," ujarnya. "Namamu siapa?" Wanita itu menggeleng lemah. Aku tidak tahu," jawabnya, suaranya terdengar putus asa. Boim mengusap dagunya yang dipenuhi janggut kasar,
berpikir keras. Jika wanita ini benar-benar kehilangan ingatannya, maka ia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Ia harus memberinya nama, setidaknya sampai ia mengingat siapa dirinya. Setelah beberapa saat berpikir, ia tersenyum kecil dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan memanggilmu Genti." Genti hanya diam, masih berusaha memahami situasi. Sementara itu, Boim bangkit dan mengambil sebungkus roti dari kantong plastiknya. "Kau pasti lapar. Makanlah dulu," ujarnya sambil menyodorkan roti itu. Genti menatapnya sejenak, lalu dengan ragu-ragu mengambilnya dan mulai makan perlahan. Boim tersenyum tipis. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal yang pasti, mulai malam ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Pagi menjelang di kolong jembatan dengan suara kendaraan yang mulai ramai di atas sana. Matahari perlahan merayap naik, menghangatkan udara yang sebelumnya dingin menusuk. Boim membuka matanya, meregangkan tubuhnya yang terasa pegal setelah tidur di atas kardus yang mulai tipis. Matanya lalu beralih ke arah Genti, yang masih tertidur dengan wajah tenang. Gadis itu tampak lebih baik dibanding semalam, meski tubuhnya masih tampak lemah. Boim menghela napas, mencoba mencerna situasi yang kini ia hadapi. Kehadiran Genti membawa perubahan dalam hidupnya yang sebelumnya hanya berputar pada memulung dan bertahan hidup sendiri. Tidak lama setelah itu, Genti mulai menggeliat pelan, kelopak matanya terbuka, menatap langit-langit kolong jembatan yang gelap. Seketika, kebingungan kembali terpancar di wajahnya. Ia mengangkat tubuhnya, duduk perlahan sambil menatap Boim yang sedang mengaduk segelas air dengan gula pasir seadanya. "Pagi," ujar Boim dengan nada datar. Genti menoleh, mencoba memahami situasi. Ia masih tidak ingat siapa dirinya, dan perasaan itu begitu menyesakkan dadanya. "Di mana ini?" tanyanya pelan. Boim menyerahkan segelas air itu padanya. "Di tempat tinggalku. Kau masih ingat sesuatu?" Genti hanya menggeleng lemah. Setelah menyeruput air itu dengan tangan gemetar, Genti akhirnya mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tempat itu jauh dari kata layak. Hanya ada beberapa kardus sebagai alas tidur, barang-barang bekas berserakan, dan satu ember kecil berisi air untuk keperluan sehari-hari. Genti menggigit bibirnya, menyadari bahwa ia benar-benar tersesat dalam kehidupan yang tak ia kenal. "Apa aku selalu tinggal di sini?" tanyanya lirih. Boim menggeleng. "Tidak. Aku tidak tahu dari mana asalmu. Tapi sementara ini, kau di sini," jawabnya jujur. Genti menunduk, mencoba menerima kenyataan bahwa ia tak punya pilihan lain. Hari itu, Boim mengajak Genti keluar dari kolong jembatan untuk mencari makanan. Mereka berjalan di sepanjang jalan kecil di bawah flyover, di mana banyak pemulung dan gelandangan lain berkumpul. Genti merasa asing dengan semua ini, bau sampah yang menyengat, orang-orang dengan pakaian lusuh yang mengais rezeki dari barang bekas, dan kehidupan yang terasa begitu jauh dari kata nyaman. Namun, Boim berjalan dengan santai, seolah-olah ini sudah menjadi dunianya sejak lama. "Aku mencari barang bekas untuk dijual," kata Boim, menjelaskan. "Kalau kau ingin bertahan hidup di sini, kau harus belajar." Genti tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Ia mengikuti Boim yang mulai memungut botol plastik dari pinggir jalan, memasukkannya ke dalam karung besar yang sudah robek di beberapa bagian. Meski awalnya ragu, Genti akhirnya ikut membantu, mengambil beberapa botol dan menyerahkannya pada Boim. "Begitu caranya?" tanyanya. Boim mengangguk dengan senyum tipis. "Tidak sulit, kan?" Genti tersenyum kecil, meskipun dalam hatinya masih ada perasaan asing. Namun, ia menyadari bahwa untuk saat ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Hari-hari berlalu, dan Genti mulai terbiasa dengan rutinitas baru bersama Boim. Mereka bangun pagi, mencari barang bekas di sekitar jalanan kota, lalu menjualnya ke pengepul di pinggiran pasar. Setelah itu, mereka membeli makanan seadanya. Terkadang hanya nasi bungkus murah yang mereka makan bersama di kolong jembatan. Meski hidup dalam keterbatasan, Boim selalu memastikan Genti tidak kelaparan.
Kau harus makan yang cukup. Kau masih muda, harus kuat, katanya suatu hari ketika Genti enggan menghabiskan makanannya. Genti hanya tersenyum, merasa hangat dengan perhatian pria tua itu. Namun, kehidupan di jalanan tidak selalu mudah. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di pinggir jalan menikmati angin sepau-sepau, seorang pria berwajah garang mendekati mereka. "Hei, Boim. Lama tidak kelihatan. Siapa gadis ini?" tanyanya dengan nada mencurigakan. Boim langsung berdiri, memasang tubuhnya di depan Genti. "Bukan urusanmu, Roy," katanya tajam. Roy, seorang preman jalanan yang sering meminta jatah dari para pemulung, menyipitkan mata. "Jangan sok menutup-nutupi. Kau tahu aturan di sini. Kalau bawa orang baru, harus bayar," katanya sambil menyeringai. Boim mengepalkan tangannya, tetapi ia tahu bahwa melawan tidak akan menguntungkan. "Aku tidak punya uang lebih," katanya. Roy mendecak kesal. "Kalau begitu, cepat pastikan gadis ini tahu cara bermain di jalanan," ujarnya sebelum pergi. Genti menggigit bibirnya, merasa bersalah karena kehadirannya membuat Boim dalam masalah. "Maaf," katanya lirih. Boim menoleh padanya, lalu mengusap kepalanya perlahan. "Jangan pikirkan itu. Aku sudah lama hidup di sini, aku tahu cara menghadapinya," katanya dengan suara lembut. Malam itu, Genti merenung. Meskipun ia merasa aman bersama Boim, ia tahu bahwa dunia yang sedang ia jalani sekarang penuh dengan bahaya. Ia tidak tahu siapa dirinya, tetapi satu hal yang pasti, ia harus belajar bertahan. Boim, meskipun hidup dalam kemiskinan, telah memberinya tempat untuk berlindung. Dalam hati, Genti bersumpah untuk tidak menjadi beban. Jika ini adalah kehidupannya sekarang, maka ia harus berjuang bersamanya. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Boim mulai menganggap Genti seperti cucu yang tak pernah ia miliki, sementara Genti merasa bahwa Boim adalah satu-satunya orang yang peduli padanya saat ini. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan kesedihan dalam kehidupan mereka yang sulit. Namun, jauh di lubuk hatinya, Genti masih menyimpan harapan bahwa suatu hari ia akan mengingat siapa dirinya. Dan saat itu tiba, ia hanya berharap bahwa ia tidak akan kehilangan Boim dalam hidupnya. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Boim dan Genti baru saja kembali dari pengepul barang bekas setelah menjual hasil memulung mereka. Dengan uang seadanya, mereka membeli 2 bungkus nasi dan duduk di bawah jembatan untuk menyantapnya. Genti sudah mulai terbiasa dengan kehidupan ini, makan sederhana, tidur di atas kardus, dan bekerja seharian demi bisa bertahan hidup. Namun, meskipun ia berusaha menerima kenyataan, ada sesuatu yang selalu mengganjal di hatinya. Setiap kali ia mencoba mengingat siapa dirinya, kepalanya terasa sakit, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi ingatannya. Boim, yang sudah mulai mengenal kebiasaan Genti, menyadari tatapan kosong gadis itu. "Masih kepikiran soal ingatanmu?" tanyanya sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. Genti menoleh dan mengangguk pelan. "Aku merasa ada sesuatu yang penting yang harus kuingat. Tapi setiap kali aku mencoba, rasanya seperti ada dinding yang menghalanginya," jawabnya lirih. Boim menghela napas dan menepuk pundaknya dengan lembut. "Jangan dipaksakan. Mungkin nanti ingatanmu akan kembali dengan sendirinya," ujarnya menenangkan. Namun, tak lama setelah itu, terdengar suara gaduh dari kejauhan. Sejumlah pria berseragam Satpol PP berjalan ke arah mereka dengan ekspresi tegas. "Razia! Cepat lari!" teriak salah satu pemulung yang langsung bergegas pergi. Boim refleks menarik tangan Genti dan mencoba kabur, tetapi 2 petugas sudah lebih dulu menghadang mereka. "Kalian berdua ikut kami," perintah salah satu petugas. Boim mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak mengganggu siapapun, tetapi para petugas tidak peduli. Mereka berdua dibawa ke kantor Satpol PP bersama beberapa tunawisma lainnya. Di kantor Satpol PP, Boim dan Genti dipisahkan untuk diperiksa. Genti duduk di salah satu bangku kayu dengan perasaan cemas. Ia tidak mengerti mengapa mereka harus ditangkap.
padahal mereka tidak melakukan kejahatan apapun. Sementara itu, seorang petugas yang sedang mendata mereka tiba-tiba memperhatikan wajah Genti dengan seksama. Alisnya mengernyit seolah mengenali seseorang. "Tunggu sebentar," gumamnya sebelum mengambil sebuah koran yang tersimpan di laci mejanya. Setelah membolak-balik beberapa halaman, ia akhirnya menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Foto seorang wanita muda terpampang di halaman berita dengan judul besar, "Jennifer Wijaya, putri pengusaha properti terkemuka, menghilang misterius." Petugas itu menatap Genti dengan tatapan penuh keterkejutan. Wajah di koran itu identik dengan gadis yang duduk di depannya. Ia segera melaporkan temuannya kepada atasannya. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian rapi datang bersama beberapa petugas lainnya. "Apa benar ini gadis yang hilang itu?" tanya salah satu petugas. "Ya, wajahnya mirip sekali," jawab petugas yang menemukan koran tersebut. Genti yang mendengar percakapan itu hanya bisa menatap mereka dengan bingung. "Jennifer Wijaya?" gumamnya. Nama itu terdengar asing, tetapi entah mengapa terasa familiar di telinganya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seorang petugas datang dan menarik Boim ke dalam ruangan dengan ekspresi tegas. "Kamu yang bawa gadis ini ke kolong jembatan?" tanyanya dengan nada tajam. Boim mengangguk, masih belum mengerti situasi yang sedang terjadi. "Aku menemukannya pingsan. Aku hanya menolongnya," jelasnya. Namun, para petugas tidak langsung percaya. Salah satu dari mereka berbisik, "Bisa jadi ini kasus penculikan. Kita harus laporkan ke pihak keluarga." Tanpa menunggu lama, mereka segera menghubungi keluarga Jennifer. Beberapa jam kemudian, seorang pria parubaya dengan jas mahal datang bersama beberapa pengawal. Wajahnya tampak penuh emosi, antara marah dan cemas. "Mana anak saya?" suaranya bergetar saat bertanya kepada petugas. Saat melihat Genti, matanya langsung membelalak. "Jennifer!" serunya, langsung menghampiri gadis itu. Genti menatap pria itu dengan bingung. "Anda siapa?" tanyanya polos. Pria itu tampak terkejut, lalu berbalik ke arah petugas. "Apa yang terjadi dengannya?" tanyanya dengan panik. Petugas pun menjelaskan bahwa Jennifer mengalami amnesia dan ditemukan di kolong jembatan bersama seorang pemulung bernama Boim. Namun, sebelum penjelasan selesai, pria itu menatap Boim dengan tatapan penuh kecurigaan. "Kamu yang menculik anak saya, ya?" tuduhnya. Boim terkejut mendengar tuduhan itu. "Tidak, Pak. Saya tidak menculik siapa-siapa. Saya cuma menolong dia," tegasnya, tetapi para petugas tetap memborgol tangannya. Genti melihat kejadian itu dengan panik. Ia tidak mengerti mengapa Boim ditangkap, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak melihat pria tua itu diperlakukan seperti penjahat. "Tunggu. Jangan tangkap dia," serunya, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Boim hanya bisa menatapnya dengan senyum pasrah sebelum dibawa pergi oleh petugas. Hatinya pedih, tetapi ia tahu bahwa dirinya hanyalah seorang pemulung miskin tanpa kuasa. Jika orang-orang kaya ini ingin menjadikannya tersangka, ia tak bisa berbuat banyak. Saat Boim dibawa pergi, Genti tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Bayangan-bayangan samar mulai bermunculan dalam pikirannya. Ia melihat dirinya sedang berlari pagi di trotoar, lalu terpeleset dan jatuh dari tepi jalan ke bawah jembatan. Lalu, sesosok pria tua dengan wajah penuh keriput menolongnya, membopongnya dengan susah payah. "Boim!" gumamnya pelan, dan perlahan semua ingatan itu kembali. Ia terengah-engah, matanya membelalak. Aku ingat semuanya," serunya panik. Tetapi Boim sudah dibawa pergi, dan kini ia harus berjuang untuk membuktikan bahwa pria tua itu bukan penculik, melainkan penyelamatnya. Jennifer duduk di ruang tamu sebuah rumah mewah dengan perasaan yang bercampur aduk. Setelah sekian lama hidup di jalanan, ia kini kembali ke tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Namun, semuanya terasa asing. Dinding-dinding putih yang bersih, sofa empuk yang mahal, dan ruangan yang luas tidak memberi kehangatan seperti yang ia rasakan saat bersama Boim. Matanya menatap kosong ke arah meja di depannya,
sementara di sebelahnya, ayahnya, Hendro Wijaya, sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Pastikan pria itu tetap ditahan sampai kita mendapat penjelasan yang lebih jelas, ujar Hendro dengan nada tegas. Jennifer menggigit bibirnya. Boim masih di penjara karena tuduhan penculikan, padahal ia tidak bersalah. Ia ingin segera membebaskannya, tetapi pikirannya masih kacau. Ia baru saja mendapatkan kembali ingatannya, dan sekarang ia harus menghadapi kenyataan bahwa Boim sedang dalam masalah besar. "Papa, tolong lepaskan Boim," ucap Jennifer tiba-tiba. Hendro menoleh dengan alis berkerut. "Lepaskan? Jennifer, dia telah menculikmu. Dia membuatmu hidup di jalanan selama berbulan-bulan," seru ayahnya dengan nada penuh emosi. Jennifer menggeleng dengan cepat. "Tidak, Pak. Boim tidak menculikku. Aku jatuh terpeleset saat jogging dan terjatuh dari trotoar. Dia yang menemukanku dan merawatku." Suaranya bergetar, penuh keyakinan. Hendro tampak ragu. "Kau yakin?" tanyanya, sedikit melunak. Jennifer mengangguk tegas. "Dia bisa saja meninggalkanku, tapi dia tidak melakukannya. Dia memberiku makanan, tempat berlindung, bahkan mengajarkanku cara bertahan hidup di jalanan. Jika bukan karena dia, aku mungkin sudah mati di sana," ucapnya penuh emosi. Hendro terdiam sejenak, tampak berpikir. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, seorang wanita parubaya datang menghampiri mereka, Ibu Jennifer, Melanie. Matanya berkaca-kaca, dan ia langsung memeluk putrinya erat. "Jennifer, nak, Mama begitu khawatir," isaknya. Jennifer membalas pelukan ibunya, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh nasib Boim. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan menatap ayahnya lagi. "Pak, tolong dengarkan aku. Jika Papa masih ragu, ayo kita datangi kantor polisi sekarang. Aku akan menjelaskan semuanya pada mereka," desaknya. Setelah beberapa perdebatan, Hendro akhirnya setuju. Mereka segera berangkat ke kantor polisi tempat Boim ditahan. Sesampainya di sana, Jennifer langsung menemui petugas yang menangani kasus tersebut. "Saya ingin membuat pernyataan," ucapnya tegas. "Pria yang kalian tahan bukan penculik saya. Saya jatuh dari trotoar saat jogging, dan dia yang menyelamatkan saya." Polisi tampak kaget dengan pengakuan itu. "Tapi, dia ditemukan bersama Anda di kolong jembatan selama berbulan-bulan," kata salah satu petugas. Jennifer mengangguk. "Ya, karena saya kehilangan ingatan. Dia merawat saya tanpa meminta imbalan apapun," katanya. "Jika dia berniat jahat, dia bisa saja menjual saya atau melakukan sesuatu yang buruk. Tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya orang baik yang kebetulan menemukan saya dalam keadaan tak berdaya." Hendro yang berdiri di sampingnya akhirnya mulai percaya. Wajahnya berubah lebih tenang, dan ia menatap petugas dengan penuh harapan. "Jika anak saya berkata demikian, saya ingin pria itu dibebaskan," ujarnya. Tidak butuh waktu lama, Boim akhirnya dibebaskan. Saat ia keluar dari sel, wajahnya tampak bingung melihat Jennifer dan orang tuanya berdiri menunggunya. "Jenti," gumamnya pelan. Jennifer tersenyum dan mengangguk. "Aku Jennifer, Boim. Aku akhirnya ingat semuanya," ucapnya. Boim masih tampak ragu, seolah tidak percaya bahwa gadis yang selama ini ia kenal sebagai Jenti ternyata berasal dari keluarga kaya raya. Aku tidak tahu harus berkata apa," katanya sambil menggaruk kepalanya yang beruban. Jennifer tersenyum lebar lalu mendekatinya. "Terima kasih, Boim. Jika bukan karena kau, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku," ucapnya tulus. Boim hanya tersenyum kecil, merasa lega bahwa gadis itu akhirnya bisa kembali ke keluarganya dengan selamat. "Yang penting kau sudah kembali," jawabnya. Hendro yang sejak tadi diam akhirnya maju selangkah dan menatap Boim dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Pak Boim, saya minta maaf atas tuduhan saya," ujarnya. "Saya berhutang banyak padamu karena telah menyelamatkan anak saya." Boim hanya mengangguk pelan. Ia tidak pernah mengharapkan apapun. Baginya,
Menolong orang adalah hal yang seharusnya dilakukan siapa saja. Namun, Hendro tidak ingin berhenti sampai di situ. Sebagai tanda terima kasih saya ingin memberikan sesuatu untukmu, lanjutnya. Boim tampak bingung. Apa maksudnya, Pak? Tanyanya hati-hati. Hendro tersenyum. Saya ingin memberimu tempat tinggal yang layak. Kau sudah berbuat banyak untuk anak saya, sekarang biarkan saya membalasnya, katanya. Boim terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia yang selama ini hanya hidup dari barang bekas kini ditawari rumah oleh seorang pengusaha kaya. Jennifer menatapnya dengan penuh harapan. Boim, terimalah. Kau pantas mendapatkan ini, katanya. Boim menelan ludah, lalu akhirnya mengangguk. Terima kasih. Saya tidak tahu harus berkata apa, ucapnya dengan suara serak. Hendro tersenyum. Kau sudah cukup banyak berkata-kata. Sekarang saatnya aku yang membantu, katanya. Boim menatap Jennifer dan keluarganya dengan perasaan hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai. Beberapa minggu setelah Boim dibebaskan, hidupnya berubah secara drastis. Dari seorang pemulung yang tinggal di kolong jembatan, kini ia memiliki rumah sederhana tetapi nyaman di pinggiran Jakarta, hadiah dari Hendro Wijaya sebagai bentuk terima kasih atas jasanya menyelamatkan Jennifer. Tidak hanya itu, Hendro juga memberikan modal usaha untuknya. Dengan bantuan Jennifer, Boim membuka sebuah warung makan kecil yang menyajikan masakan rumahan. Ia tidak menyangka bahwa kehidupan yang selama ini keras perlahan berubah menjadi lebih baik. Di hari pertama warungnya dibuka, Boim merasa gugup. Ia memang pandai memasak, tetapi belum pernah menjalankan usaha sendiri. Namun, ia tidak sendirian. Beberapa pemulung yang dulu tinggal bersamanya kini membantunya sebagai pegawai. Jennifer juga sering datang membantu, meskipun Boim berkali-kali mengatakan bahwa gadis itu tidak perlu repot-repot. Aku hanya ingin membantu, Boim. Lagi pula, aku suka tempat ini, kata Jennifer sambil tersenyum. Tidak butuh waktu lama, warung makan Boim mulai ramai dikunjungi pelanggan. Awalnya hanya orang-orang sekitar, tetapi setelah Jennifer mempromosikan warung itu di media sosialnya, semakin banyak pelanggan berdatangan. Boim, kau sekarang bukan hanya pemulung, kau seorang pengusaha. Jennifer tertawa ketika melihat Boim kewalahan melayani pelanggan. Boim hanya menggeleng sambil tersenyum. Aku tetap Boim yang dulu, hanya saja sekarang punya dapur lebih bagus, candanya. Suatu sore, setelah warung mulai sepi, Jennifer duduk di bangku panjang di depan warung, menikmati angin sore. Boim datang membawa 2 gelas teh hangat dan menyerahkannya kepada Jennifer. Dulu, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah seperti ini, kata Boim pelan. Jennifer menatapnya dengan penuh rasa hormat. Kau pantas mendapatkannya, Boim. Aku hanya membantu sedikit. Semua ini terjadi karena kebaikan hatimu sendiri, ucapnya. Boim menghela napas panjang. Dulu, aku berpikir hidup di jalan adalah takdirku. Aku tidak pernah berharap lebih. Tapi kau datang, dan segalanya berubah, katanya sambil menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Jennifer tersenyum. Aku yang seharusnya berkata begitu. Jika bukan karena kau, aku mungkin tidak akan pernah selamat dari kecelakaan itu. Beberapa saat mereka hanya duduk dalam keheningan, menikmati sore yang damai. Jennifer kemudian menoleh ke arah Boim dan tersenyum lembut. Kau tahu, Boim? Aku menganggapmu seperti kakekku sendiri, katanya pelan. Mata Boim berkaca-kaca mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah memiliki keluarga yang benar-benar peduli padanya. Tetapi kini, gadis kaya yang dulu ia selamatkan menganggapnya sebagai bagian dari keluarganya. Waktu berlalu, dan warung makan Boim semakin berkembang. Tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga tempat berkumpul bagi orang-orang yang membutuhkan. Boim mempekerjakan beberapa mantan pemulung lainnya, memberi mereka kesempatan untuk hidup lebih baik, seperti yang diberikan kepadanya. Ia merasa hidupnya kini lebih berarti. Suatu hari, Hendro dan Melanie datang berkunjung ke warung.
Mereka duduk di salah satu meja dan menikmati hidangan sederhana buatan Boim. Aku tidak pernah menyangka masakan warung bisa seenak ini, kata Hendro sambil terkekeh. Melanie mengangguk setuju. Boim, kau berbakat. Aku senang Jennifer mengenal orang sebaik dirimu, tambahnya. Jennifer yang duduk di dekat mereka hanya tersenyum bahagia. Ia merasa bahwa semua kejadian yang ia alami, jatuh, kehilangan ingatan, dan hidup sebagai tunawisma, bukanlah kebetulan. Takdir membawanya kepada Boim, dan dari sana, hidup mereka berdua berubah menjadi lebih baik. Malam itu, saat Boim menutup warungnya, ia menatap langit penuh bintang dan tersenyum. Dulu, ia hanya seorang pemulung tanpa masa depan. Tetapi sekarang, ia memiliki rumah, usaha, dan orang-orang yang peduli padanya. Hidup memang tidak bisa ditebak, tetapi satu hal yang ia yakini, kebaikan hati selalu menemukan jalannya.